Di awal film kita akan pergi ke Costa Verde bertemu dengan dua orang penembak jitu bernama John Dee dan satu lagi kalian pasti hafal karena dia mah udah dikenal sebagai legend sniper, Brandon Beckett. Phoenix squad in his tunnel. Overwatch in position. Two on ground out front. Copy. Overwatch, hold position. Mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan di luar, memindai musuh yang berjaga di atas bangunan. Mereka berjaga karena di dalam rekan-rekannya, tim Phoenix, sudah merangsek masuk melalui sebuah terowongan. Rooftop guards, Haji guard, on the left first. Gives me time to hit both before they can reach it. Initial contact made. One. Biar terlihat seperti main kucing-kucingan, tim Phoenix sengaja menembak lampu, lalu menembak salah satu penjaga yang sedang bertugas. Setelah itu, memanfaatkan keahliannya sebagai tukang servis kompor gas, pria bernama Nopa meretas sistem kamera CCTV yang ada di sana. Karena sistem udah bisa dikendalikan, rekan mereka yang sedari tadi ngumpet di balik safety tank pun akhirnya muncul, sekalian memberi aba-aba kepada Brandon bahwa dia sudah boleh menembak. Alhasil, Brandon menyuruh John Dee agar bersiap melakukan eksekusi pertamanya. You'll be at hard. Going hot. Here we go. First target. Zandi, send it. Breathe. Stay focused. Brandon meminta John Dee agar tetap fokus, jangan dulu mikirin hal-hal lain, apalagi utang piutang. Control. No emotion. You take left. I'll take far right target. Setelah penjaga luar berhasil dilumpuhkan, tim Phoenix dibagi menjadi beberapa tim, di mana Hera dan Hilo di tim C bertugas menjaga parkiran, merusak ban mobil agar target yang mereka incar tidak bisa melarikan diri. Sedangkan tim D, Nopa dan Anele, harus terlibat baku hantam dengan musuh. Sorry, I didn't check. Check it off. Sementara itu, tim B berhasil membantai penjaga yang sedang asik nonton wayang. Tim D memberi kabar bahwa mereka telah berhasil mengamankan gudang senjata. Sial bagi tim A, setelah berhasil membunuh satu penjaga, mereka kepergok oleh penjaga lainnya yang langsung kabur untuk melaporkan situasi itu kepada gegedug atau bosnya. Ini dia bos yang dimaksud, tukang jual beli senjata ilegal asal Rusia bernama Asep Kopalov. Kopalov sempat memberikan perlawanan yang mengakibatkan Modise tertembak di bagian perut. Kopalov lalu menyalakan alarm, memberitahu penjaga tentang adanya penyusup yang masuk ke ruangannya. Kopalov sendiri pergi ke ruangan lain bersama ilmuwan nuklirnya bernama Maxim. Tell me what you see. Watch out. Sniper and spotter. Modise dari tim A meminta Hilo untuk membantunya karena target sudah dekat dengan mereka. Hilo pun pergi meski Hera sudah melarangnya. Modise meminta Kopalov agar menyerah saja karena tempat ini sudah terkepung. Tapi Kopalov tak peduli. Lagian kalau dia tidak bisa membunuh Modise sekarang, Modise pasti tidak akan lepas dari Menteri Diaz. Beralih ke Brandon dan John Dee yang menghitung arah serta kecepatan angin agar tembakan mereka tidak meleset. 6.8. What's the math? Distance 928. Win. You take it. Kopalov yang sudah terdesak menelepon Menteri Diaz, meminta bantuannya agar mengirimkan bala bantuan ke tempatnya. Kopalov lalu membuka senjata modifannya, memaksa si Maxim untuk mengaktifkan senjata tersebut. Maxim sebenarnya agak ragu karena senjata itu belum sempurna. Tapi karena terus dipaksa, jadinya dia terpaksa nurut mengaktifkan kalibrasinya. Tak jauh dari sana, Modise beserta tim A lainnya terus melakukan baku tembak hingga pada akhirnya mereka bisa langsung berhadapan dengan Kopalov. Kopalov yang udah gak ada pilihan lagi terpaksa melakukan ini. Dan inilah Sniper The Last Stand. Film kemudian mundur ke 48 jam sebelum terjadinya peperangan tadi. Brandon turun di bandara terpencil Costa Verde disambut hangat oleh Kolonel Modise yang sengaja mengajak penembak jitu itu gabung ke dalam misinya. Brandon menolak disebut prajurit karena dia sekarang udah tidak lagi di Korps Marinir.
Sekarang mah paling jagain posyandu atau apalah, yang penting ada kegiatan. Dan kebetulan dia mendapat izin dari CIA untuk membantu Modise karena CIA tidak bisa diperbolehkan ikut terlibat secara langsung. Colonel Gabriel Stone deployed me to assist you. Gabriel and I go way back. Because officially the CIA can't be involved. Modise memperkenalkan Brandon pada dua anggota lain yang akan ikut gabung membantunya. Namanya Casanova Diaz dan satu lagi Nadia. Nova berkata bahwa dia merupakan putra dari salah seorang tokoh tersohor di Costa Verde namanya Bruno Diaz. Tapi setelah meninggal, Costa Verde kini dikuasai oleh pamannya Roman Diaz. Koploknya, pamannya tersebut kini memanfaatkan kesengsaraan rakyatnya untuk menjual negara ini kepada Kopalov. Nova mengaku meskipun dia bau kelek, dia bertekad akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Costa Verde melalui timnya yang disebut Phoenix. Dan Kopalov disinyalir berada di sebuah daratan berbatu untuk membuat senjata terbaru dengan perlindungan Menteri Roman Diaz. 48 hours. It's gonna be photography checks, drone analysis. Sesampainya di markas, Modise memberitahu bahwa orang yang merekomendasikan Brandon kepadanya adalah orang yang dulu pernah bekerja sama dengan Brandon. Tidak lain dan tidak bukan adalah Zero Rosenberg. Zero berkata dia udah 2 kali mencoba menangkap Kopalov, tapi dia selalu gagal. Makanya dia meminta Modise agar mengundang Brandon ke dalam misi ini. Menurut informasi dari Nova, Kopalov sudah hampir sebulan tinggal di Costa Verde dan dia sedang mengembangkan senjata terbaru bersama ahli nuklir Moser Maxim. Jero yakin Brandon akan suka dengan Modise karena dia adalah seorang patriot sejati dan memiliki pasukan yang siap mati untuknya. I've never seen you miss. About a month ago, Nova discovered Kovalov's person operating here in Costa Verde. It's a tech genius, basically the intel feed of Costa Verde. And Nova reached out to Medici, who Perkenalkan wanita cantik berambut panjang ini adalah Anele. Terus ada Hera dan Hilo. Mereka dijuluki sebagai si kapak kembar dan sebagian lagi pasukan ada di luar. We had to all come in here piecemeal, one at a time. And ladies and gentlemen, this is the Brandon Beckett. Kepiawaian Brandon dalam menembak rupanya sudah diketahui oleh mereka semua. Dan kali ini dia akan bekerja sama dengan John Dee, seorang sniper juga, tapi dia belum pernah membunuh orang. Jadi selama ini senjatanya hanya dia gunakan untuk menembak hewan buruan seperti burung dan nyamuk saja. Karena waktu mereka tidaklah banyak, Modise pun menyuruh semua tim melakukan latihan penyergapan dengan menggunakan simulasi ruangan yang sama persis dengan pangkalan operasi Kopalov. Termasuk latihan menggunakan sinar ultraviolet. Exit will be our entrance. Will drop us into a cellar where Kovalov keeps the Run it hatch. again, only this time. Kovalov's mad scientist. Mars and your gas masks. Cipro. DOS will seize whatever weapons and intel we can. We'll remain below deck until it reaches. Kovalov and Maxim are more valuable. Sebisa mungkin mereka menangkap Kopalov dan Maxim hidup-hidup, tapi kalau mereka melakukan penyerangan, tim diperbolehkan untuk menetralisir keadaan. Dalam tugas ini, Nadia dan juga Selo akan ikut bersama Modise masuk ke dalam tim A. Jero, Johnson, dan Jet masuk ke dalam tim B, bertugas untuk menemukan laboratorium. Hera dan Hilo di tim C bertugas untuk mengamankan garasi, sedangkan Nova dan Anele di tim D mengamankan ruang senjata. Modise menekankan agar sebisa mungkin mereka cepat bergerak, jangan sampai Kopalov membunyikan alarm. Karena itu adalah tanda bahaya yang langsung terhubung ke Menteri Roman Diaz. Bisa-bisa mereka akan melawan 100 milisi. Tim terakhir adalah John Dee dan juga Brandon, bertugas mengamankan area luar dari para penjaga dan anak buah Kopalov yang mungkin bisa saja berdatangan. Mereka sebenarnya punya pasukan cadangan yaitu kelompok militan Phoenix, tapi mereka akan menggunakan kelompok tersebut saat mereka dalam keadaan terdesak saja. Sebelum operasi dimulai, Brandon terlebih dahulu ingin melihat kemampuan John Dee dalam hal menembak. Brandon berkata pembunuhan pertama sangatlah penting buat seorang sniper, meskipun hal itu kadang berbenturan dengan hati nurani. Tapi yang namanya peperangan, jika kita tidak menembak, maka kitalah yang akan tertembak. Bahkan, bukan hanya kita saja yang jadi korban, tapi juga teman-teman kita. Jadi intinya, tarik saja pelatuknya, anggap saja kita membunuh satu orang, tapi juga menyelamatkan nyawa orang lain. Modise sengaja mengajak makan bareng seluruh anak buahnya, agar mereka memiliki chemistry satu sama lain. Dalam kesempatan itu, dia juga menceritakan tentang Anele, yang pernah ditusuk orang gila sebanyak 11 kali tusukan. Tapi dia berhasil selamat.
Man walking through a sea of fire, and the man was armed to stab Angel with a knife, with 11 stab wounds. Angel knocked this man out. Anele pun memperlihatkan bekas tusukan itu kepada yang lain, dan semuanya merasa takjub menganggap Anele memiliki ilmu pancasona, membuat suasana hari itu tambah hangat dan akrab. Brandon kemudian menghampiri Hilo dan Hera, bertanya kenapa mereka bisa dijuluki si kapak kembar, bukan si kapak dari gua hantu gitu misalnya. Mereka menjawab bahwa dulu ketika bertugas bareng di Al-Qaeda, pasukan mereka semuanya mati dikarenakan ada bom bunuh diri. Mereka yang hanya tinggal berdua tanpa senjata api hanya menggunakan kapak untuk melawan mereka. Makanya sejak saat itu mereka disebut si kapak kembar. Sore harinya Brandon mengajak Jondi untuk berlatih. Dari obrolan mereka kita jadi tahu bahwa kakek Jondi adalah pejuang Afrika yang pernah berjuang bersama Nelson Mandela. Begitupun dengan ayahnya yang tewas saat berjuang bersama Modise. Jadi Jondi bertekad ingin meneruskan perjuangan yang selama ini diperjuangkan oleh keluarganya terdahulu. Setelah azan maghrib, mereka kembali berkumpul dan Modise sedikit memberikan motivasi kepada para pejuang tentang misi mereka menyelamatkan umat manusia dan rakyat di wilayah tersebut. Mereka harus menghentikan Kopalov, baik dalam keadaan hidup atau mati. The mission whether we live or die. Setelah itu, Brandon menemui Modise secara pribadi, bertanya apakah Modise akan terjun langsung ke lapangan. Modise menjawab bahwa dia adalah seorang pemimpin, dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu jalan, menjalankan jalannya, sekaligus menunjukkan jalan itu kepada para bawahannya. Artinya, kepemimpinan itu bukanlah posisi, tapi tindakan. Beberapa jam sebelum operasi, Brandon memberi ujian terakhir pada Jondi, yaitu menembak seorang pria yang berada di sebuah rumah. Jondi sempat ragu, karena dia tidak mau membunuh orang tak bersalah. Brandon berkata bahwa seorang prajurit harus melaksanakan tugas dari atasannya tanpa mencari tahu alasannya. Akhirnya, Jondi pun terpaksa melakukannya, tapi ketika mau menarik pelatuknya, ya ternyata senjata itu tak ada pelurunya. Brandon sengaja melakukan itu karena dia hanya ingin mengetes mental Jondi saja. Jondi terlihat bingung, tapi dia senang saat dinyatakan lulus dari ujian. Jondi tak canggung mengatakan Brandon sebagai calon pemimpin. Itu dia rasakan saat melihat Brandon pertama kali datang ke markas. Bagaimana semua orang menaruh hormat kepadanya. Be running ops, and you know it. You heard the way they spoke. There's a big difference between following an order when things go south. That blood is on your hands. Singkat cerita, tim pun menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dan siap pergi ke medan perang. Itulah awal mula cerita kenapa Brandon bisa bergabung dengan kelompok Modise. Dan akibat dari gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh senjata nuklir tadi, mereka akhirnya bisa menangkap Kopalov. On your feet. Now! Delta team, sit rep on all squads. Semua tim berkumpul di titik lokasi target, termasuk Brandon yang datang ke sana karena dia terkejut merasakan seperti ada guncangan di dalam gedung. Kopalov mengklaim bahwa mereka semua tidak akan bisa selamat dari sini karena rombongan Menteri Diaz akan datang ke tempat itu setelah ladang uangnya diobrak-abrik seperti ini. Modise pun menjawab bahwa dia sudah mempersiapkan hal itu. Dia punya waktu kurang lebih 1 jam untuk keluar sebelum pasukan itu datang. Namun tiba-tiba Modise terlihat mimisan, disusul oleh Kopalov, Maxim, dan para prajurit lain yang tadi terkena gelombang, termasuk Hilo. What the hell's going on? No. Chad! Anele sempat mencurigai Jero karena Jero adalah satu-satunya orang di tim B yang selamat. Jangan-jangan dia tidak melakukan tugasnya mengamankan lab. Jero beralasan bahwa dia tiba-tiba diserang oleh seorang penjaga dan tak bisa ikut bersama tim B yang lain. Perdebatan pun semakin panjang setelah Anele tidak mau meninggalkan mayat teman-temannya di sini, meskipun sebentar lagi pasukan musuh akan segera tiba. Brandon akhirnya memutuskan akan membagi mereka menjadi 2 tim.
Annele, John Dee, dan Hera bertugas membawa jasad rekan-rekannya ke terowongan, sedangkan Brandon, Zero, dan Nova akan menyelidiki senjata apa yang barusan diciptakan si Maxim. Zero. Nova. Setelah diselidiki, rupanya senjata itu menggunakan sinyal frekuensi mikro yang bisa merusak daya otak seseorang yang terkena paparannya dan mati beberapa menit setelahnya. Untuk itu, agar senjata tersebut tidak dibuat oleh orang jahat, Brandon meminta Nova untuk mengambil alih hard drive-nya. Nova, grab the hard drive. Let's go. Either way, there's not enough room in any vehicle to throw this in. What are you thinking? Setelah itu, Brandon mengumpulkan 6 pasukan yang tersisa, mempersilahkan jika di antara mereka ada yang mau keluar dari misi. Dan jika mereka siap melanjutkan perjuangan, dia akan tunjukkan bagaimana 6 orang ini akan seperti memiliki 60 pasukan. Brandon beranggapan kalau perang ini memang layak diperjuangkan karena menyangkut banyak nyawa yang akan mereka selamatkan. Untuk itu, Brandon akan membagi tugas kepada mereka yang masih siap melanjutkan keinginan Modise. Nova akan mengirim sinyal bantuan kepada tim Phoenix lain karena mereka sedang dalam keadaan darurat. Brandon mengumpulkan senjata yang tersisa meskipun tak banyak, tapi mereka dipaksa harus kreatif agar mereka bisa memanfaatkannya dengan benar. This Phoenix Squad. They said calling them to last of all that. Pat, this is Nova. We need your help. Let's gather whatever munitions we can find, see what we have to work with. It isn't much. Nova mendapat sinyal dari satelit tentang adanya iring-iringan kendaraan milisi menuju mereka. Karena waktunya hanya 30 menit lagi, mereka pun menyiapkan beberapa jebakan sekaligus mempersiapkan diri di posisi masing-masing. Hera yang berpengalaman sebagai tukang parkir akan berjaga di parkiran, Annele di atap sebelah timur, Zero di atap selatan, dan John Dee sebagai sniper utama akan berjaga di atas menara. Brandon akan membuat cakupan tembak yang tumpang tindih dari setiap sudut dengan menjadikan halaman ini sebagai kuburan massal bagi para milisi. Sebisa mungkin, mereka akan melindungi Nova yang nantinya ada di ruang lab menyelesaikan unggahan pembuatan senjata Kopalov. Agar seluruh dunia bisa meneliti bagaimana cara menanggulangi efek yang ditimbulkan dari senjata buatan itu. Dan setelah semuanya beres, mereka akan pulang menggunakan armada yang sudah disiapkan Modise sebelumnya. With overlapping coverage from each angle. Into a militia graveyard. Let's watch the friendly fire, people. So we need to lure them deeper into the facility. We take our enemies dead or alive. Whether we live or die. Singkat cerita, unggahan sudah mencapai 50%. Brandon memberikan HP yang sudah dia setting kepada Nova sebagai benteng terakhirnya. Jika Nova terpojok, cukup tekan nomor 1 saja, karena kalau nomor 2 akan menghancurkan seluruh ruangan ini. That's connected to the charges in this room. We dial that number when we're in the tunnels out of here. Sambil menunggu kedatangan musuh, si cantik Annele sempat berbincang dengan Zero, menilai keputusan Brandon menurutnya sangat tepat, bertahan di tempat ini sambil bertempur. Dia yakin kalau Modise masih hidup, dia juga akan melakukan hal yang sama. Zero menambahkan, berhasil atau tidaknya sebuah operasi adalah tergantung persiapan yang sudah mereka buat. Sekarang, mereka sudah menyiapkannya, dan dia yakin mereka akan pulang, dan Annele akan bertemu lagi dengan putrinya. Di atas menara, Brandon terus mendampingi John Dee, mengingatkan kalau tugas sniper adalah membunuh musuh untuk melindungi nyawa orang lain. Rupanya, Brandon tidak akan berada di menara, dia akan berada di posisi paling depan, karena sekarang dia adalah seorang pemimpin. Leadership's in action, not a position. Brandon juga datang menyemangati Hera yang masih bergelut dengan kesedihan semenjak kematian Hilo. Brandon berkata kematian adalah resiko dalam peperangan. Hera gak perlu meratapi seperti itu. Jadilah Hera yang dulu seorang pejuang tanpa rasa takut. Para milisi itu akhirnya datang dan Brandon langsung memberi aba-aba kepada semua pasukannya. Mereka langsung melempar bom asap ke tengah-tengah halaman, diawali dengan Brandon yang masuk ke tengah kepulan asap, membunuh satu persatu musuh yang mulai kalang kabut.
Karena pasukan musuh semakin banyak, Hera akhirnya terkepung tanpa membawa senjata api. Untungnya, dia masih punya kapak pusaka yang selalu dia mandiin setiap malam satu suro. Di luar dugaan, Hera bisa mengalahkan mereka semua. Namun pasukan musuh kembali datang dengan senjata yang lebih jos lagi ditujukan ke arah menara. Anele dan Zero berusaha membantu, tapi mereka kesulitan karena pos mereka pun mendapat serangan yang begitu intens. Leaving rooftop, heading to secondary kill zone. Melihat hal itu, Brandon langsung mengambil senjata, membidikan senjata itu ke arah mobil. Everyone fall back to secondary kill zone. Setelah berhasil menghindari serangan, Anele kini berjibaku dengan seorang wanita titisan si buta dari gua hantu. Anele sempat terdesak hingga mengakibatkan telinganya berdarah. Anele kemudian mengeluarkan pisau hansipnya, mencoba melawan kembali. Brandon dan Jero kehabisan amunisi, mereka terpaksa berpencar untuk melindungi Noppa yang uploadannya kini sudah mencapai 91%. Karena tak punya senjata, Jero terpaksa mencuri dari pasukan musuh. Tapi sialnya, dia malah digulung. Tak mau kalah dengan Zero, Brandon juga memamerkan keahlian gelutnya kepada kita. Take it here. I'm heading your way. Noppa mengonfirmasi bahwa uploadannya udah mencapai 98%, hanya saja dia melihat ada beberapa orang yang mendekatinya. Brandon menyuruh Noppa agar menekan tombol angka 1 karena dia lagi kondisi darurat. Tak lama kemudian Noppa kembali memberi konfirmasi bahwa unggahannya sudah berhasil 100%. Kemudian dia mematikan semua lampu. Masalahnya, lampu infrared Hera gak mau nyala hingga dia terpaksa menggunakan suar. Namun ketika dinyalakan, pasukan musuh sudah ada di depan mata hingga Hera harus tewas seketika. Hera's down. I say again, Hera's down. Do not cut through the courtyard, understand? Keluar dari dalam gedung giliran Brandon yang harus tertembak di bagian perut. Zero segera menghampiri Brandon, tak menyangka kalau rompi anti pelurunya bisa tembus. Brandon menjawab, mungkin hokinya telah berakhir. Tak hanya Brandon, Noppa juga harus terkena tembakan setelah dia keluar dari lab. Merasa kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi, Noppa menyerahkan HP modifan itu kepada Brandon. Dan setelah itu, Noppa benar-benar tewas. Karena unggahan telah selesai, Brandon lalu menekan tombol nomor 2 agar lab tak meninggalkan data-data dari senjata yang dibuat si Maxim. Setelah itu, Brandon meminta semuanya untuk pergi dari tempat ini karena mereka sebenarnya sudah berhasil mengamankan file penting. Dan dia sendiri akan melindungi mereka dari belakang. Namun Zero menolak karena dia ingin mengakhiri semuanya bersama Brandon apapun yang terjadi.
Brandon pun setuju, dan ketika aba-aba diberikan, Annele dan John Dee bergegas pergi, sedangkan Brandon dan juga Zero memberikan perlindungan buat mereka berdua. Di tengah situasi genting seperti ini, untungnya pasukan militan Phoenix datang tepat waktu menyelamatkan mereka. You must be what's left of the Phoenix Squad. We can't leave him there. There's two friendlies inside. Yeah, that was close to me. Ajaibnya, saat tim Phoenix memeriksa denyut nadi Noppa, Noppa ternyata masih hidup. Artinya, Noppa masih bisa diselamatkan. Setelah perang berakhir, Brandon dan Zero pamit pulang karena tugasnya sudah selesai di Costa Verde. Annele dan John Dee mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka berdua, dan John Dee berkata dia akan selalu siap jika Brandon membutuhkan tenaganya. Dan film pun ditutup ketika pasukan bayaran Menteri Diaz menemukan emblem yang dijatuhkan Zero bertuliskan GRID, Global Response and Intelligence Team. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman cerita Sniper The Last Stand 2025. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mengerti dengan semua yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Karena ini hanya